Halo para sahabat Ignatian, kita berjumpa lagi di dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Kita akan bersama-sama, kali ini kita akan merenungkan Kristus, Raja Semesta Alam. Seperti ketahui, perayaan Yesus Kristus Raja Semesta Alam selalu kita rayakan pada minggu terakhir dalam tahun liturgi, yaitu besok pagi sebelum memasuki tahun liturgi yang baru, sebelum minggu Advent. Kita akan bersama-sama mendalami misteri penyelamat kita, yaitu Yesus Kristus Sang Raja Semesta Alam. Sebelumnya malah kita mengawali latihan kontemplasi kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat, kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Atas rahmat kesehatan, rahmat sukacita yang kau anugerahkan pada kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama melanjutkan latihan kontemplasi kami. Kami akan merenungkan misteri keselamatan Yesus Putramu yang adalah Raja Semesta Alam, Raja kami semua, yang menyelamatkan kami dari segala dosa. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat merenungkan misteri keselamatan Yesus Putramu ini, sehingga kami pun semakin mengimaninya dan semakin mendapatkan rahmat, berkat iman, dan juga buah-buah rohani berkat latihan kontemplasi. Semua ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, pada saat kasih kita akan sejenak mendalami spiritualitas Santo Ignatius Loyola. pada 1491, Ignatius Loyola lahir di Azpeitia, Spanyol Utara. Putra bungsu dari 12 bersaudara yang lahir dari lingkungan bangsawan. Orang tuanya menamainya Inigo Lopez. Di masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Ignatius dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Dan dari umur 14 tahun beliau merasakan pendidikan menjadi seorang tentara. 1517 Ignatius menjadi tentara kerajaan Pamplona, daerah utara Spanyol. 20 Mei 1521, benteng Pamplona mendapat serangan dari tentara Prancis. Perang begitu hebat, benteng pertahanan digempur senjata tentara Prancis tanpa henti. Kaki Ignatius terluka parah, terkena peluru meriam. 1 tahun masa pemulihan dilewatinya dengan penuh rahmat. Penderitaan fisik dan mental ditanggungnya dengan sabar dan berani. Selama masa perawatan, Ignatius ingin membaca buku kepahlawanan, tapi yang ada buku kehidupan Kristus dan orang kudus. Terpaksalah Ignatius membacanya. Tanpa disadari, bacaan itu tertanam dan bersemi dalam hati. Beliau menemukan kehidupan sebagai manusia baru. Lambat laun ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya sebagai abdi Allah. 1522 Ignatius pergi ke biara Benediktin di Montserrat. 3 hari di sana ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas dosa-dosanya silam. Kesungguhan niat mengabdi Tuhan ditunjukkan dengan meletakkan pedang di bawah kaki altar. Besokan hari setelah Ekaristi, beliau pergi ke gua dekat Manresa. Di gua ini, beliau mengalami suasana tenang dan damai, serta menjadi saksi kelahiran baginya sebagai manusia baru.
Meditasi dan doa-doanya mengaruniakan pemahaman baru tentang kehidupan rohani. Pemahaman ini ditulis dalam buku latihan rohani yang masih dipakai hingga sekarang. 1524, Ignatius makin yakin bahwa tugas pelayanannya perlu didukung oleh pendidikan. Selama 10 tahun, Ignatius berjuang memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan. Ia belajar di Alcala, Salamanca, dan Paris hingga memperoleh gelar sarjana 14 Mei 1535. Karir sebagai abdi Allah dimulai dengan mengumpulkan beberapa pemuda yang tertarik pada karya pelayanan Tuhan dan gereja. Pengikutnya antara lain Petrus Faber, Francisco Xaverius, Diego Lainez, Simon Rodriguez, Alonso Salmeron, dan Nicolas Bobadilla. Kelompok pertama Serikat Yesus ini mengucapkan kaul hidup religius di Kapel Benediktin di Montmartre dengan kaul hidup membiara, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan, dan kesediaan jalankan karya misioner. Ignatius sendiri kemudian ditahbiskan menjadi imam 24 Juni 1937. 27 September 1540, Paus III merestui keberadaan kelompok Ignatian dan mengokohkan dengan nama Serikat Yesus. Selama 15 tahun memimpin Serikat Yesus, Ignatius membina semangat dengan semboyannya Ad Maiorem Dei Gloriam. Ignatius wafat pada 31 Juli 1556 dan ditangguhkan Paus Paulus V 27 Juli 1609. Beliau dikanonisasi sebagai santo oleh Paus Gregorius XV pada 12 Maret 1622. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, kita akan melihat sejenak makna perayaan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Hari Raya Yesus Kristus Raja semesta alam merupakan minggu terakhir dalam kalender liturgi sebelum masuki tahun baru masa Advent. Sebagaimana terjadi pada peristiwa akhir, yaitu orang sering mengadakan refleksi maupun evaluasi. Bacaan Injil pada Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam ini sungguh jelas menggambarkan bagaimana manusia memperlakukan Raja semesta alam dan bagaimana Raja semesta alam bertitah dari tahtanya. Kayu salib adalah tahtanya, duri jadi mahkotanya. Dialah Raja yang rela menanggung hukuman bagi umatnya. Pujian baginya adalah ejekan, olokan, dan caci maki. Namun dari tahtanya ia bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sebuah peristiwa yang sungguh luar biasa di luar akal sehat manusia. Raja menanggung hukuman dan masih berdoa supaya Bapa di surga mengampuni orang-orang yang melaksanakan penghukuman terhadapnya. Dan dialah Allah yang mencintai, mengasihi, dan menyayangi umatnya, kita semuanya. Dialah Allah yang kita imani, yang datang sebagai Raja, bukan untuk menghukum, melainkan untuk dihukum, menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita semuanya. Menjelang ajalnya, seorang dari penjahat di sampingnya mohon sekaligus mengaku Yesus sebagai Raja, agar setidak-tidaknya diingat saja ketika Sang Raja kembali. Namun, Sang Raja justru menjawab permohonannya dengan titah pengabulan yang lebih besar. Engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Penjahat yang semula hidup dalam kegelapan, kini hidup dalam terang surgawi, dalam terang kasih ilahi bersama Yesus Sang Raja. Demikianlah kita para pendosa yang telah ditebus olehnya, yang seringkali juga terseret dalam kegelapan dunia. Marilah kita kembali kepada Yesus. Jangan biarkan kegelapan menguasai kita dan juga saudara-saudara kita. Tinggallah dalam Kristus Sang Raja kita. Dalam Dialah kepenuhan Allah, dan dengan darahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah sukacita kita, sukacita para pengikut Kristus yang mengaku sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dialah pemimpin segala pergerakan kita di dunia. Ia memimpin dengan gerak roh kasih Allah. Dialah Raja, Dialah Gembala, Dialah Tuhan.
Kepadanya lah kita menyanyikan pujian dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, untuk memulai kontemplasi Ignatian ini, kita akan memulainya dengan membaca Injil. Injil diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami beri Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami beri Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyahlah dari hadapanku, hai kamu yang orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaannya kekal, tapi orang yang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, sekarang malah kita bersama melihat videonya. When the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as the shepherd divideth his sheep from the goats. And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and he took me in. Naked, and he clothed me. I was sick, and he visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee? Or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in? Or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of these, my brethren, ye have done it unto me.
Then shall he also say to them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. For I was an hungered, and ye gave me no meat. I was thirsty, and ye gave me no drink. I was a stranger, and ye took me not in. Naked, and ye clothed me not. Sick, and in prison, and ye visited me not. Then shall they also answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee? Then shall I answer them, saying, Verily I say unto you, inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Kita lakukan di dalam latihan kontemplasi ini akan kita mulai dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, 3 pokok, lalu percakapan dengan Yesus. Pendahuluan yang pertama itu kita mengingat cerita yang harus kita kontemplasikan tentang Kristus Raja. Lalu pendahuluan yang kedua kita mencoba membayangkan tempat di mana Yesus mengajar, di mana Yesus juga menyampaikan khotbah tentang panggilan terakhir. Kita bayangkan tempat itu, kemudian kita menyampaikan rahmat yang kita mohon. Di sini kita mohon rahmat pengertian yang mendalam tentang Tuhan yang telah memberikan gambaran bagaimana bisa menjadi umatnya, agar kita lebih setia mengikuti Yesus dan juga memperoleh hidup kekal di surga. Nah, pokok yang pertama, itu kita nanti akan merenungkan bagaimana anak manusia datang bersama semua malaikat di dalam kemuliaannya, datang ke dunia untuk menghakimi. Kita lakukan refleksi dan kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang kedua, kita akan merenungkan bahwa semua bangsa dikumpulkan oleh Yesus, dipisahkan satu sama lain, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu Raja berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi manusia dunia dijadikan. Demikian pula ketika mereka yang ada di sebelah kirinya, dikatakan, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Nyala dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang ketiga, kita merenungkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudara Yesus yang hina, kita melakukannya untuk Yesus sendiri. Kita refleksikan dan kita ambil buah rohaninya. Lalu setelah itu kita lanjutkan dengan percakapan dengan Yesus. Baik, kita akan memulai latihan kontemplasi kita. Kita hening sejenak. Kita menyiapkan diri kita, hati kita, dan kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Juga kita menyadari nafas kita berasap-asap pada tubuh. Dan juga kita sadari seluruh diri kita di hadapan Tuhan
sampai kita merasa tenang dan hening. Ialah Tritunggal yang Maha Kudus yang berfantasi sembah. Lihatlah aku bersujud di hadapanmu untuk menyatakan baktiku kepadamu Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerahmu. Tapi aku datang padamu menyerah berat-berat seperti pada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencarimu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin. Sekarang malah kita bersama mengingat kisahnya bagaimana Yesus datang sebagai Raja untuk menghakimi semua bangsa, semua orang, memilih mereka yang baik dan yang jahat. Kita bayangkan tempat dalam angan-angan kita di mana Yesus menyampaikan khotbah tentang penghakiman terakhir ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan waktu ini kepadamu dalam kontemplasi ini. Kiranya Engkau memberikan kami rahmat, pengertian yang mendalam tentang Yesus, yang memberikan gambaran bagaimana kami bisa menjadi umat-Nya, umat yang baik, agar kami pun lebih bisa setia mengikuti Yesus Putra-Mu, dan pada akhirnya kami boleh memperoleh hidup yang kekal di surga. Sekarang kita bayangkan Yesus yang datang di dalam kemuliaannya bersama dengan para malaikat. Silakan dilanjutkan renungannya.
Nah, para saudara kasih dalam Kristus, pada bulan November ini kita memperingati beberapa pesta, yaitu pada tanggal 1 November yang lalu kita memperingati Hari Raya Semarang Bulus. Kemudian tanggal 2 November kita mengenangkan arwah semua orang beriman. Lalu tanggal 3 November kita memperingati Beato Robert Mayer, seorang Yesuit dari Jerman yang berjasa pada masa Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia yang Kedua, melayani orang-orang yang berperang tapi juga kemudian melawan Nazisme di Jerman. Kemudian tanggal 4 November kita memperingati Santo Carolus Borromeus, seorang uskup di Milan pada abad yang ke-16. Lalu tanggal 9 November kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilika San Lateran. Ya, ini adalah gerejanya Paus di Roma. 10 November kita memperingati Santo Leo Agung, Paus yang menjaga gereja. Lalu 11 November kita memperingati Santo Martinus dari Tours, Prancis. Lalu 12 November kita memperingati Santo Yosafat Kuncevich. Dan tanggal 13 November kita memperingati Santo Stanislaus Kostka, ini seorang Yesuit, novis. Pelindung para novis, beliau meninggal ketika masih novis. Sangat tekun dan menjadi teladan bagi para novis. Lalu 14 November kita memperingati Santo Yosef Maria Pignatelli, ini adalah seorang Yesuit yang berjasa ketika Serikat Yesus dibubarkan. Beliau ini tetap menggalang berkomunikasi dengan para Yesuit untuk menguatkan dan mendukung mereka supaya tidak kehilangan iman. Dan pada saat pembubaran Serikat Yesus itu di Rusia, Ratu Katarina itu tidak mengumumkan pengumuman dari Paus, sehingga di Rusia tetap jalan terus. Dan nanti setelah beberapa tahun kemudian Yesuit dipulihkan kembali, direstorasi, maka pada dasarnya Yesuit tetap ada, meskipun dibubarkan tetapi tetap ada di Rusia. Dan Yosef Maria Pignatelli ini berjasa untuk tetap bergerak, berjuang ketika masa pembubaran itu. Kemudian 15 November kita memperingati Santo Albertus Agung. Ini seorang yang hebat, dia mengajar Santo Thomas Aquinas. Lalu 16 November itu kita memperingati para Santo Yesuit yang bekerja di Amerika Latin yang membuat reduksi-reduksi, yaitu tempat-tempat untuk membina orang-orang Indian supaya mereka bisa menjadi baik dan beriman pada Kristus. Mereka Santo Rufus Gonzales, Santo Yohanes de Castillo, dan juga Santo Alfonso Rodriguez, yang ketiganya merupakan para Yesuit dari Spanyol yang bekerja di reduksi itu. Mungkin Anda pernah melihat film The Mission, itu adalah kisah mereka para Yesuit bekerja di reduksi untuk mempertobatkan kaum Indian dan juga membina mereka supaya menjadi mempunyai kebudayaan yang baik. Lalu tanggal 17 November kita memperingati Santa Elizabeth dari Hongaria. Ini terkenal karena kemurahan hatinya kepada orang-orang miskin. Nah, kita mempunyai rumah sakit Santa Elizabeth di Semarang, itu berlindung pada Santa Elizabeth dari Hongaria ini. Lalu tanggal 21 November kita memperingati Santa Peran Maria yang dipersembahkan kepada Allah. Ketika berusia 3 tahun, Santa Peran Maria dibawa oleh Santo Yoakim dan Santa Ana untuk dipersembahkan kepada Allah di Yerusalem.
Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan hanya putri-putri Israel yang terbaik saja yang dapat diterima oleh Imam Agung. Disinilah Maria memperoleh pengajaran. Kisah bersumber dari kitab-kitab apokrif, kitab-kitab di luar yang resmi. Peringatan ini sendiri sudah dimulai dari Gereja Timur, setelah diperkenalkan kepada Gereja Roma tahun 1472, Paus Sixtus yang keempat memperingatinya untuk seluruh gereja. Peringatan ini sempat dihapus sebelum akhirnya dimunculkan kembali. Lalu tanggal 23 November kita peringati Beatum Michael Augustinus Pro. Santo yang terkenal di Meksiko. Kemudian 26 November kita memperingati Santo Yohanes Bermans. Ini adalah seorang Yesuit yang meninggal ketika masih frater, maka menjadi pelindung para frater. Kemudian tanggal 30 November kita memperingati Santo Andreas Rasul. Ya. Itu beberapa peringatan bulan November ini. Nah, sekarang malah kita bersama-sama berdoa untuk ujub Paus Fransiskus, ujub Bapak Suci untuk rasuan doa bulan November ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang baik kami, bersyukur padamu atas rahmat yang kau limpahkan kepada kami. Bersama dengan Paus Fransiskus, kami berdoa untuk wujud universal, untuk intelijensi artifisial. Semoga kemajuan teknologi robotik dan juga intelijensi artifisial dapat dikendalikan demi tujuan yang luhur, yaitu untuk melayani dan mengabdi manusia serta kemanusiaan. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami berdoa semoga para ayah tetap menginsafi kewibawaan dan juga kebijaksanaannya sebagai kepala keluarga di tengah-tengah arus sosial yang mengerus kehidupan keluarga di zaman ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masa-masa sulit, masa pandemi ini. Semoga orang-orang yang sakit karena pandemi, karena virus COVID-19, kau beri kesembuhan. Mereka yang berjuang untuk mengatasi di rumah sakit, para tenaga medis, para dokter, para perawat, alat-alat medis, dan juga para ilmuwan peneliti untuk menghasilkan vaksin. Semoga kau berkati semua agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik. Begitu pula pemerintah, Satgas, agar mereka juga bisa menjalankan tugas dengan baik sehingga bisa mengatasi pada akhirnya pandemi COVID-19 ini. Untuk ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, kiranya Kau memberkati, Kau beri kami semua kesehatan dan juga sukacita yang sejati, sehingga kami tetap setia di dalam mengabdi Engkau. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk para orang-orang beriman, khususnya mereka yang kami kenal, anggota keluarga kami. Semoga Engkau berkenan untuk mengampuni segala dosa-dosa mereka dan juga memberikan kehidupan abadi kepada mereka semuanya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan akhirnya kami juga berdoa untuk arwah orang beriman yang belum atau tidak ada yang mendoakan. Semoga mereka juga Kau beri belas kasihan dan Kau beri kehidupan abadi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, pada suatu kasih, malah kita sekarang bersama menutup latihan doa kita dengan doa penutup. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu sehingga kami bisa berlatih dengan baik. Kami mohon semoga Engkau berkenan untuk mendampingi,
memberikan rahmat-Mu pada kami semuanya, sehingga kami bisa hidup dengan tenang, taat kepada Yesus, Sang Raja kami, yang menuntun hidup kami. Berkatilah seluruh keluarga kami, berkatilah semua orang, agar makin banyak orang yang mengimani Yesus Putra. Semua doa ini kami ajukan padamu dengan pengadaan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, para saudara kasih, malah kita bersama sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan serta. Semoga kita semuanya berserta dengan seluruh keluarga, mereka yang kita doakan, yang kita cintai, dan usaha kita selanjutnya senantiasa berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, para kasih dalam Kristus, dengan demikian latihan doa kita sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi bulan depan. Terima kasih. Tuhan berkati. Take my heart, O Lord, take my hopes and dreams. Take my mind with all its plans and schemes. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. Take my thoughts, O Lord, and my memory. Take my tears, my joys, my liberty. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. I surrender, Lord, all I have and hold. I return to you your gifts untold. Give me nothing more than your love and grace. These alone, O God, are enough for me. When the darkness falls on my final days, take the very breath that sang your praise.